ternyata ada di mana pasanganku itu juga sebagai penentu dan ternyata lebih baik. Di situ aku sadarnya, oh ya ternyata perempuan itu bisa jauh lebih baik dan tanpa emosi kalau ngambil langkah gitu. Nah di situ aku baru merubah pola pikir. Orex, obrolan receh kita semua. Malam ini kita lagi pengen ngobrol ini nih. Sony tiba-tiba bilang ngomongin ini yuk, dalam sebuah hubungan lelaki selalu menjadi pemimpin. Mam, Bagaimana menurut kalian? Tapi gue mau tanya dulu deh, Son. ya. Kenapa sih lo tiba-tiba kepikiran gue pengen ngomongin itu lelaki? Karena lo laki-laki gitu. Dan Bukan, lo Mam. selalu pengen jadi pemimpin gitu. Jadi Dalam setiap hubungan. Bukan, jadi menurutku ini bahasan yang menarik karena banyak percekcokan kecil sih. Karena misalnya gini, lakinya mimpin nih, mungkin terlalu hierarki, tapi ternyata si perempuannya juga tipenya mimpin juga. Nah, itu kan agak-agak cekcok juga di situ gitu loh, Mam. Kalau opini pribadi aku sebagai laki-laki, mungkin karena aku lihat di keluarga aku turun-temurun begitu ya, tipenya yang hierarki gitu. Jadinya aku pikir, apakah semua laki itu memang harus memimpin ya? Atau apa nggak bisa bareng-bareng gitu? Maksudnya sama rata persentasenya. Karena kan nggak selalu laki-laki itu persentasenya di 100% atau 80%. Bisa jadi ada keadaan di mana laki-laki itu jadi 20%, 30%, perempuannya yang 70%, misalnya kayak gitu. Itu kan banyak terjadi, Mam, sebenarnya. Tapi menurut lo sendiri gimana? Kalau menurutku sendiri, ya ada dua jawabannya. Kalau waktu awal-awal aku tipenya memang yang harus memimpin, karena semua keputusannya di aku. Tapi setelah makin kesini, istriku juga ternyata tipenya bukan bisa mimpin ya, tapi dia bisa membackup ya. Jadinya aku pendapat pribadiku adalah dalam hubungan itu harus sama rata jalannya gitu. Persentasenya harus sama rata itu dan saling nopang gitu sih. Kalau dari aku gitu sih, Mam. Tapi kan kalau misalnya lo bilang keseimbangan itu berarti kan bukan masalah mimpin dan memimpin, itu hanya istilahnya saling support. Bukan masalah mimpin memimpin. Iyalah, kalau menurut gue ya. Iya. Dan kayak zaman sekarang begitu deh. Kalau zaman dulu mungkin kan perempuan lebih banyak ngurus rumah tangga gitu ya. Iya. Gitu kan. Jadi makanya laki, dan kalau ada dalam beberapa dan di budaya kita kan memang laki-laki adalah pemimpin. Kemudian kalau jadi imam, iya, itu udah harga mati lah. Ya. Gitu, imam kan nggak mungkin perempuan gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba jadi imam gitu di masjid gitu kan, perempuan gitu kan, enggak. Kalau itu iyalah, siapapun dia, walaupun suaminya tidak produktif gitu ya. Iya. Tapi ya dia jadi imam gitu. Selalu sih enggak ya, cuman sorry itu beberapa laki-laki memang dengan egonya selalu bilang, saya ini laki-laki loh, saya ini kepala rumah tangga. Betul, kepala rumah tangga, tapi kan bukan tunggu deh, kita balikin dulu. Sebenarnya pemimpin itu maksudnya apa sih? Kalau di kepala lu apa? Oke. Apa sih yang dimaksud dengan gue pemimpin nih gitu? Oke. Kalau bentar, kita bacain komen dari Kalvina dulu ya, Mam. Iya. Kalau menurut aku jadi imam juga konteksnya tergantung Mbak Kia dan Kak Sony. Oke. Tergantungnya gimana nih? Kalau beda server gitu. Jadi urusan beda server ya, dong. Oke, skip. Karena wajibnya laki-laki untuk sholat harusnya di masjid. Iya, makanya kan laki-laki kan kalau urusan itu ya dia pasti di depan lah gitu. Ya. Maksudnya harus kayak sholat Jumat. Kan perempuan nggak wajib, tapi laki-laki wajib. Oke. Ya, nggak sih? Tapi Anda tidak melaksanakan kewajiban Anda. Karena Anda suka bolos sholat Jumat. Iya. Tapi alhamdulillah hari ini ditanyain Bang Ruli aman sih. Aku emang tadi
ke masjid sih gitu. Oh, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Akhirnya kau sadarkan juga teman kita satu ini untuk Jumatan. Iya, Harus iya diingetin berdoa sama memang. 1000 orang baru bergerak lu ya. Iya, ini ya. Jadi dalam suatu hubungan, apakah laki-laki itu harus selalu jadi harus yang Mimpin. memimpin dalam 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 di benak aku gitu, dari ajaran-ajaran aku gitu, semua keputusan di dalam hubungan itu semua harus ditentuin sama si laki. Satu itu. Ini boleh dibantah kok, Mam. Ini boleh dibantah, tapi biarin aku jelasin dulu. Semua dalam keputusan di dalam sebuah hubungan itu semua harus ditentuin sama laki-laki dan si perempuannya harus nurut. Nah, yang kedua masalah apa? Misalnya kalau orang yang pacaran sama yang sudah berumah tangga beda-beda ya. Kalau yang kayak contoh berumah tangga, misalnya dalam hal nentuin anak, misalnya dalam contoh apa ya, dia sekolah di sini, dia sekolah di situ, apa itu harus laki-laki. Terus yang ketiga, udah perempuan di rumah aja harus laki-laki yang nyari nafkah. Itu pemikiranku yang lalu-lalu gitu. Tiga hal itu yang menurutku laki-laki harus jadi mimpi. Bener, ada benernya juga, cuma ternyata ada di mana pasanganku itu juga sebagai penentu, dan ternyata lebih baik. Di situ aku sadarnya, oh ya ternyata perempuan itu bisa jauh lebih baik dan tanpa emosi kalau ngambil langkah gitu. Dan di situ aku baru merubah pola pikir gitu, Mam, sebenarnya. Ya ini sesuai sama yang Kak Vina komen nih. Kalau menurut aku pengambilan keputusan memang ada di laki-laki. Tapi itu kan hasil diskusi dengan istri. Berarti sesuai itu Son ya? Sama Ya, yang telah lo sesuai. lakukan sekarang kan? Makanya aku sama Kalvina ini cocok berantem dulu karena setuju aku sama jawabannya gitu. Pokoknya Kalvina, aku mulai sekarang setuju lah sama Kalvina lah. Lo lagi live aja begini bilangnya setuju. Coba kalau Padahal di room sebelah kalau di room ribut sebelah melulu. ribut mulu ya. Pencitraan dulu, Man, ya Kalvina ya. Pencitraan dulu. Boleh, boleh. Ya, tapi kalau menurut Yes. Maminya sendiri, apakah laki-laki harus selalu memimpin dalam suatu hubungan? Ini general ya, bisa pacaran, bisa yang sudah berumah tangga. Kalau pacaran sih biasanya perempuannya kasih fur dulu. Oh iya betul. Betul. Betul Tapi banget. begitu udah nikah, krek langsung tuh. Ya benar. Langsung dipegang langsung lehernya. Tapi Iya, tuh setuju kan, Vin? setuju itu. Tapi bukan arti kata kita mendominasi ya. Memang ada beberapa perempuan juga suka mendominasi. Tapi ya itu dia. Tadi gue sih setuju ya bahwa ya oke, keputusan tetap kepada laki-laki yang sebagai pencari nafkah. Iya. Tapi hasil diskusi gitu ya, kita ambil yang terbaik. Ya tapi sebaliknya kalau misalnya tetap sih dia ambil memegang keputusan juga, tapi tidak mutlak. Tapi balik lagi, Son, kalau misalnya terus si suaminya sudah tidak produktif, ya dengan alasan apapun ya. Tapi perempuan yang cari nafkah, kan akhirnya perempuannya juga yang tahu apakah keputusan ini yang terbaik secara financial atau bagaimana gitu. Jadi benar yang tadi Kak Vina komen sih bahwa tergantung situasinya. Tuh, Ko Johan juga setuju tuh. Oh iya benar Tergantung juga. situasinya juga. Enggak juga tergantung situasi. Ya benar Ko Johan. Tergantung situasi. Udah nggak ada lah sekarang pemimpin gua kan kepala rumah Allah. Zaman sekarang cuy, kita kan sama-sama kan. Betul. Yang benar sih berjalan beriringan kan kalau bilang tadi ya. Jadi balance gitu. Saling support lah intinya.
Setuju kok Johan. Kalau istri harus hormat suami itu betul, setuju. Betul, Setuju. 100% setuju kok. Itu 100% right. Iya, iya. Walaupun lu nggak usah deket-deket biar hidungnya nggak ini, biar hidungnya kelihatan gede. Dan suami harus Ya, dan suami harus mengasihi ya. istri, betul banget gitu. Betul. Karena ada beberapa orang ya. Mungkin kalau kita di sini berpandangan mirip-mirip lah bahwa even kita yang cari nafkah atau yang berpenghasilan lebih besar, mungkin di rumah kita boleh lah gitu ya. Tapi kalau di luar kan tetap kita harus menghargai suami. Kita harus angkat dia gitu kan depan orang. Tapi ada juga loh yang enggak. Iya. Gue jadi agak bingung tuh. Kok tega banget ya? Ada beberapa gitu, yang jadi kutemuin dia malah justru nginjek-nginjek si perempuan nginjek-nginjek lakinya gitu. ya di depan orang. Kalau di rumah ya terserah urusan mereka berdua. Tapi kalau depan orang tuh kan ada juga yang begitu kan ya. Itu tanda-tanda apa ya? Mungkin tanda-tanda udah bosen ya. Ya nggak sih? Tanda-tanda ada orang lain. Makanya itu maksud gue. Jangan-jangan dia memang udah bosen gitu. Betul. Ya kalau gitu. Itu berarti komunikasinya nggak bagus. Ya, ada benarnya juga. Ya, salah satunya itu. Tapi kan sebenarnya kalau kita kan bisa berusaha untuk memperbaiki ya. Kalau dia di depan orang udah begitu kan berarti bodoh amat gitu. Iya. Pokoknya gue nggak demen sama laki gue. Itu bukan masalah komunikasi kalau menurut aku sih. Iya. Gitu. Itu udah nggak respect kalau itu. Agak aneh ya. Berarti mungkin itu ya ada orang lain. Atau memang udah enak sama suami, udah bosen. Mau ganti BPKB kayaknya. Bisa juga gitu kan. Gitu tuh banyak sih kejadian kayak gitu. Tiba-tiba ke gap aja udah jalan berduaan gitu kan. Pantes ngomel-ngomel terus gitu. Iya udah disrespect kalau kayak gitu pada depan orang. Nih si ibu kita Kartini nih. Join nih. Nah. Hai, thank you loh udah diajak join. Iyalah, pokoknya kalau yang komennya panjang dan banyak pasti kita tawarin untuk ikut join live. Daripada capek ngetik kan. Gitu. Nih gue juga nggak ngerti nih Vin ya, tiba-tiba si Sony ngasih topiknya ini aja yuk Mam. Gitu gue bilang kenapa lo pengen banget jadi pemimpin di rumah tangga? Jangan-jangan pengen jadi pemimpin ngejago lo mau bini 4 lagi lo Son. Mau nambah bini lagi. Tiba-tiba kenapa kan Kak Sony nih? Tapi Kak Sony kenapa kok tiba-tiba ngangkat topik ini Kak? Ada apa dengan dirimu? Karena ini menarik. Karena ini topik yang menarik Kak Vina. Karena aku banyak ngeliat orang gitu, laki-laki yang emang pengen di atas segala-galanya daripada si perempuan. Terlepas ini adalah hubungan rumah tangga atau perpacaran ya, general lah gitu. Tapi itu bukannya bagian dari budaya ya, makanya kebentuk kebentuk stigma seperti itu. Makanya, budaya kita kan patriarki banget nih, ya kan? Jadinya ya laki-laki tuh kayaknya tuh segala-galanya banget, kalau bisa disembah deh, ya kan? Kita sebagai perempuan, sebagai pasangan, gue ngomong ini bukan karena gue perempuan ya, tapi lebih ke yang gue lihat situasinya seperti itu, bahwa budaya patriarki di kita nih terlalu melekat. Iya, tadi juga dibilang itu karena budaya ya. Budaya kan bilang laki-laki harus memimpin. Pokoknya kita kalau biar rata-rata orang tua kalau punya anak laki pasti kamu tuh nanti jadi pemimpin loh. Kamu jadi pemimpin. Exactly, betul gitu. Tapi ya bukan berarti terus jadi otoriter. Beda loh. Itu yang harus ditekankan. Pemimpinnya dalam kondisi apa, situasinya bagaimana, posisinya tuh gimana, gitu. Tergantung situasi sama kondisinya aja sih. Hanya kalau dalam rumah tangga, kalau menurut pribadiku ya, lebih ke betul laki-laki itu, lebih tepatnya suami itu sebagai pengambil keputusan.
tapi dia melaksanakan atau mengungkapkan hasil keputusannya itu kan pasti hasil dari diskusi dengan istri, dengan pasangan, ya toh? Iya. Berarti kan Iya. ada kesinambungan di situ, gitu. Berarti kalau itu terjadi, kalau menurutku ya, berarti faktor komunikasinya udah bagus nih sama pasangannya, gitu. Terus si suami dan istri sadar hak dan kewajibannya masing-masing, ya nggak sih? Iya, benar. Ada porsi masing-masing berarti. Jadi, Betul. iya makanya jadi poinnya adalah jalilah komunikasi dengan baik dengan pasangan Anda. Jangan sampai kau salah jalan. Obrolan receh kita semua hadir untuk kita bersama.